Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner, kita tampil lagi satu buah komentar dari salah seorang sahabat kita. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi tolong bimbingannya. Bagaimana cara menghilangkan rasa mangkel di hati? Karena kalau mangkel berlarut-larut memikirkan masalah yang over. Biar hati ini tenang. Oke ya, disclaimer dulu, ini versi saya. Menurut saya, kalau saya mau memikirkan segala sesuatunya tidak sampai ke bawah ke dalam hati, di sini yang juga mesti dikontrol. Ketika kita sudah mulai overthinking, memikirkan segala sesuatunya secara terus-menerus berlebihan, nanti di hati kita akan timbul rasa jengkel dengan sendirinya. Salah satu contoh begini. Dalam fase kehidupan, ada satu kejadian dalam hidup saya. Tiba-tiba saya harus bayar utangnya orang gitu ya. Saya nggak ngutang. Saya nggak gunakan uangnya sama sekali, tapi di fase kehidupan tersebut mengharuskan saya mau nggak mau nih, saya harus bayar utangnya nih orang nih. Kalau saya terus-terusan memikirkan kejadian tersebut, saya akan membenci orang tersebut. Saya akan membenci kenapa ini bisa terjadi sama saya, kenapa bukan sama orang lain. Tapi saya nggak mau itu terus terjadi dalam pikiran dan hati saya. Saya kembalikan segala sesuatunya, bahwa saya sadari segala sesuatu di muka bumi ini terjadi semua atas izin semuanya. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini terjadi tanpa seizin Allah. Itu kita harus garis bawahi. Termasuk daun yang jatuh, termasuk semut yang lewat di hadapan kita, semuanya Allah sudah atur. Nah, kalau sudah memahami bahwa segala sesuatunya Allah izinkan terjadi, maka terjadilah. Kenapa kita harus mangkel? Kenapa kita harus jengkel? Contoh lagi, dalam fase kehidupan yang saya alami, saya mungkin akan mangkel, akan jengkel kalau ingat kejadian ada salah satu DC yang datang ke kantor saya. Sehingga dari kejadian itu orang-orang di kantor jadi tahu saya punya amanah utang. Ada juga satu orang kantor yang saya curhati, saya punya amanah utang sekian. Malah dia ngember kemana-mana. Kalau itu saya pikirkan terlalu over ya, saya terlalu memikirkan kepada si objek ini, si manusia ini, objek apa subjek nih ya, saya akan jengkel sama dia. Kenapa kok dia nggak amanah? Kenapa kok dia ngember? Terus yang satu lagi, kenapa kok dia harus datang kantor? Kan dia bisa datang ke tempat rumah saya misalnya begitu. Tapi saya berusaha memahami, oh ini semua terjadi atas izin Allah, dan apapun yang Allah izinkan terjadi dalam hidup saya, ada kebaikan setelahnya, atau ada kebaikan di dalamnya. Maka dari kejadian yang tadi saya dipermalukan, didatangin DC ke kantor, ada salah satu tim saya di kantor yang ngember hingga kemana-mana, hingga ke cabang-cabang yang mana, jadi semuanya tahu saya punya amanah utang. Dari kejadian itu, terus kemudian memberikan saya pelajaran berharga. Satu, untuk tidak menceritakan sesuatu kepada manusia, mending curhat kepada Allah aja. Yang kedua, ini yang penting banget, yang pada akhirnya membawa saya jadi seperti sekarang ini. Akhirnya saya mau belajar banyak, apa itu riba, hukum tentang riba, efek dosa riba. Terus kemudian saya berhenti dari riba. Saya nggak boleh gini terus. Kalau saya gini terus, kehidupan saya akan makin terpuruk, amanah utang saya makin banyak, orang akan banyak menggunjing saya. Maka saya stop, saya berhenti. Kemudian saya benar-benar hijrah dari riba. Dari hijrah itu kemudian saya banyak banget belajar, hingga akhirnya saya punya channel YouTube ya, channel YTB. Hingga saya akhirnya punya TokTok ini, akun TokTok, hingga saya kenal banyak teman-teman, hingga akhirnya saya punya banyak majelis. Semua itu kalau tidak ada kejadian yang dulu Allah izinkan terjadi, maka tidak ada yang sekarang. Jadi apapun yang ada dalam hidup saya, yang terjadi dalam hidup saya, itulah yang baik. Ya, itu baik. Itu dari Allah baik untuk saya, ya. Bagi saya pun itu baik juga. Jadi sadarilah itu. Yang penting jenengan kudu menyadari. Jangan terlalu over. Kalau jenengan sedang menghadapi masalah sekarang, oh aku sedang punya masalah ini, tapi aku begini, aku jengkel banget, ini semua gara-gara ini. Semua gara-gara ini, kalau nggak ini nggak akan kejadian begini, nggak usah. Semua Allah izinkan terjadi, pasti ada kebaikan di dalamnya. Dan percayalah, setelah ini pasti Allah akan selesaikan, karena Allah sudah berjanji bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau sekarang jenengan sedang menjalani kesulitan, ya percayalah setelah ini jenengan akan dapat kemudahannya.